Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Disiplin Talk pada hari ini, yang akan tentunya membahas banyak sekali hal mengenai peraturan serta kedisiplinan yang ditetapkan di Sekolah Vokasi IPB University. Nah, di podcast hari ini kita mengangkat tema, yaitu menyelami aturan, menjaga kedisiplinan. Bersama saya, Keisha Listia Davia, dari Program Studi Teknologi dan Manajemen Pembudidayaan Ikan Angkatan 61, yang tentunya sudah sangat bersemangat untuk membersamai teman-teman semua di podcast hari ini. Nah, di episode kali ini, kita akan membahas banyak sekali hal-hal menarik seputar Komdisma. Apa itu perannya, kemudian mitos yang sering tersebar, serta tips penting buat teman-teman mahasiswa baru di Sekolah Vokasi IPB University. Juga nih kita akan membahas mengenai sebagai mahasiswa baru pastinya kalian akan banyak sekali bertemu dengan peraturan baru yang mungkin kalian akan bertanya-tanya, kenapa sih harus ada peraturan tersebut? Nah, maka dari itu nih, di hari ini kita akan mengupas tuntas bersama narasumber yang tentunya sangat luar biasa. Kalau gitu langsung saja kita sambut narasumber kita, yaitu salah satu tim Komisi Disiplin dan Kemahasiswaan Sekolah Vokasi IPB University, Dr. Heriudianto Wibowo, SKH MSI. Selamat datang Bapak, saya ucapkan, dan terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk datang ke podcast hari ini. Sama-sama Keisha. Nah, kalau gitu boleh banget nih Pak untuk disapa-sapa teman yang ada di sana sembari Bapak memperkenalkan diri juga. Halo, untuk calon mahasiswa baru IPB University untuk sekolah vokasi. Mungkin sekarang saya perkenalan diri kali ya. Ya. Baik, nama saya Dr. Hewan Heriudianto Wibowo, MSI. Saya kebetulan ada di Komisi Disiplin dan Kemahasiswaan Sekolah Vokasi IPB ya dari tahun 2012. Wow, cukup lama ya Pak? Sangat lama, betul sekali. Oke, kalau gitu nih Pak, kita langsung aja masuk ke pembahasan berikutnya. Tapi sebelum kita masuk lebih dalam, mungkin kan seperti yang kita ketahui kalau mahasiswa baru sekolah vokasi ini masih jarang mendengar gitu kata-kata Komdisma atau belum memahami Komdisma itu apa sih, karena peranan Komdisma ini belum ada di sekolahnya yang lama. Nah, kalau gitu Bapak boleh nih untuk dijelaskan dulu Komdisma itu apa, perannya juga seperti apa Pak? Oke, baik. Terima kasih Keisha. Jadi kalau bicara Komisi Disiplin dan Kemahasiswaan, ya dari katanya sudah ada dua, ya yaitu fokusnya di disiplin dan kemahasiswaan. Ya mungkin teman-teman udah pada tahu ya disiplin itu apa artinya, gitu. Jadi bagaimana sebenarnya disiplin itu kita mau konsisten gitu ya ngikutin aturan, gitu. Saya yakin dimanapun pasti ada aturan ya. Iya, Ya kan, bener nggak? Di rumah Keisha ada aturan nggak? ada Pak. Ada. Ya, orang tua pasti juga bikin aturan, kemudian sekolah SD, SMP juga pasti bikin aturan kan ya? Iya. Gitu. Jadi bagaimana kita mau konsisten begitu ngikutin itu. Ya, sederhana sih sebenarnya, nggak susah kok. Ya kan, cuma ngikutin doang, apa susahnya sih? Gitu ya. Ya. Dan yang paling penting juga ya insya Allah ya gitu ya, aturan yang di IPB begitu ya, itu ada SK-nya, ya itu berdasarkan SK Rektor, ya dari nomor SK Rektor nomor 3 tahun 2020, ya kemudian sekarang sedang diperbarui menjadi SK Rektor nomor 3 tahun 2025. Ya nanti bentar lagi akan launching lagi, ya. Di situ nanti teman-teman mahasiswa ya bisa membaca gitu, ada apa aja sih gitu. Ya karena yang paling penting sebenarnya kita harus mau baca nih Keisha. Ya, benar Ya. sekali Pak. Jangan nanti nih yang paling sering ya katanya. Kata teman saya boleh, kata teman saya begitu ya. Nah, itu yang nggak boleh sebenarnya. Ya, nanti bisa dibaca, ya itu sudah ada di website ya sebenarnya. Tinggal download kemudian tinggal baca. Nah, kemudian yang berikutnya ya yang juga tidak kalah penting itu adalah kemahasiswaan. Ya, dari nama saya kemahasiswaan tuh sebenarnya mungkin kalau di SMA jatuh kayak kesiswaan kali ya. Ya, mungkin kalau di SMA ada bimbingan konseling kali ya, Pak, Ya, BK. betul. Ya, di kami pun juga ada konseling ya. Jadi di Komisi Disiplin Kemahasiswaan itu salah satunya juga membawahi konseling. Ya, jadi kalau teman-teman nanti ada yang butuh pengen curhat gitu. Nah, itu bisa nanti ke konseling ya. Tapi balik ke kemahasiswaan dulu ya. Jadi kemahasiswaan itu sebenarnya banyak hal. Ya, kemahasiswaan itu jangan disamakan dengan kedisiplinan, itu sesuatu hal yang berbeda. Ya, kalau kedisiplinan kan itu strict sama aturan.
Ya kita hanya bahas solid tentang aturan, ya nggak bahas yang lain. Ya tapi kalau kemahasiswaan itu sebenarnya kita bahas banyak hal. Ya intinya sih bagaimana mahasiswa bisa berperan selama menjadi mahasiswa. Ya saya yakin aktivitas mahasiswa kan banyak banget ya, Ya, betul ya kan? sekali. Ya mulai dari yang akademik sampai yang non akademik gitu. Jadi ketika nanti Kesha dan teman-teman gitu misalkan butuh saya mau ikut lomba nih, ya nanti bisa diskusi sama kami gitu. Misalkan Kesha butuhnya apa, ya misalkan Pak saya butuh pendanaan nih gitu, ya kan pasti judulnya pendanaan nomor satu ya gitu. Nah itu bisa diskusi sama kami, ya nanti kami akan bantu arahkan kira-kira kemana nih supaya Kesha dan teman-teman sekalian kalau misalkan mau cari dana itu kemana, itu salah satunya. Atau misalkan eh, saya mau ikut lomba nari misalkan, boleh silahkan. Atau misalkan, oh saya mau ikut pekan kreativitas mahasiswa, ya silahkan aja. Ya itu ada akademik, ada lomba akademik dan non akademik. Ya selain itu kemahasiswaan juga menurut saya ya, ini salah satu tempat yang paling pas untuk nanti teman-teman sekalian mengembangkan soft skill, gitu ya. Pernah dengar nggak soft skill? Pernah, Pak. Pernah ya. Oke, jadi mungkin teman-teman juga sudah aware ya, ada yang namanya hard skill, ada yang namanya soft skill. Ya, kalau hard skill nanti teman-teman dapetin dari kelas. Ya, ikut kuliah, ikut praktikum. Ya, tapi ternyata yang harus dipahami adalah hard skill tidak cukup. Gitu. Yang paling penting ya 70% nih, itu adalah soft skill. Dan itu yang dituntut oleh masyarakat. Nah, itulah fungsinya salah satunya adalah kemahasiswaan. Gitu, Kesha. Oke, berarti kalau gitu Komdisma sendiri ini tidak hanya menyangkut soal kedisiplinan serta peraturan, tetapi juga merangkul mahasiswanya gitu ya, Pak? Iya betul, Dalam termasuk kayak masalah nih. Betul sekali. Nah, jadi untuk teman-teman mahasiswa baru nih yang sebentar lagi akan bergabung ke sekolah vokasi, bukan berarti karena teman-teman sudah lulus dari sekolah, teman-teman lepas nih dari aturan. Karena di sekolah vokasi sendiri juga memiliki Komdisma yang siap untuk Betul, menegakkan peraturan serta kedisiplinan. Nah, selanjutnya nih Pak, Bapak kan menjadi tim dari Komdisma sendiri udah lama sekali ya Pak, betul, dari betul. 2012. Nah, momen apa sih Pak yang menurut Bapak tuh benar-benar berkesan gitu, yang menurut Bapak peranan Komdisma itu benar-benar penting untuk mahasiswa di kampus gitu Pak? Oke. Nomor satu kalau saya bicara dari sisi disiplin ya gitu. Jadi ternyata banyak banget ya yang begitu mahasiswa sudah jadi alumni nih kemudian bekerja ya kemudian ketemu nih satu hari gitu ya terus bilang Pak ini saya mahasiswa SIP lo dulu gitu. Makasih ya Pak aturannya bagus banget ternyata gitu. Ya, jadi kami sangat mudah sekali menyesuaikan diri dengan aturan perusahaan karena beberapa aturan perusahaan bahkan lebih ketat lagi dari peraturan sekolah vokasi gitu. Ya, mau di pegawai negeri, BUMN itu kadang bahkan yang saya dengar ya katanya ada yang telat aja bisa wah ininya gawat deh hukumannya. Kok apa konsekuensinya lumayan gitu ya dan itu yang kadang kita nggak mau kan ya gitu. Mungkin kalau banyak sekali tempat-tempat yang mungkin tidak perlu banget hal-hal seperti itu yang ketat ya gitu. Misalkan kalau di dunia kreatif kalau saya mau disiplin kaku banget juga rada susah ya gitu. Tapi saya rasa beberapa aturannya bisa diaplikasikan gitu. Nah itu salah satu dari sisi kedisiplinan. Ya kalau dari sisi kemahasiswaan juga sebenarnya banyak sih. Ya mulai dari ya saya menangani kan nggak hanya masalah lomba dan segala macam. Kadang Pak saya punya masalah nih gitu gimana ya Pak gitu. Nah kemudian ketika kita sesinya beberapa kali ketemu, kemudian itu terus kemudian bilang Pak saya udah lebih baik sekarang gitu. Nah itu salah satu hal yang menurut saya tidak bisa dibayar pakai uang sih. Ya itu precious banget buat saya gitu ya. Sama kalau menang lomba gitu karena mungkin ini salah satu yang bisa dibanggakan juga dari sekolah vokasi gitu ya. Kita kan punya mahasiswa berprestasi ya. Itu salah satu event nasional yang diselenggarakan tiap tahun oleh Belmawa gitu ya dari Dikbud ya. Ya, Kemendikbud. Nah itu kita udah menang 3 kali berturut-turut nih Kesya. Ya dari tahun 2004, 2024, 2023, 2022.
Berturut-turut ya Pak berarti tiap Berturut-turut tahun. gitu. Nah, sekarang ini kita sedang masukin lagi ya, sedang lomba lagi ya. Mohon doanya ya buat teman-teman sekalian juga nih supaya SV tetap pegang juara satu nasional untuk mahasiswa berprestasi. Amin, supaya 4 tahun berturut-turut jadinya ya Pak. Betul. Oke, kalau gitu nih, berarti kita langsung aja nih, karena Bapak sudah lama kan menjadi tim dari Komdisma, berarti kan Bapak sering banget nih menangani berbagai macam pelanggaran yang dilakukan oleh mahasiswa gitu, Pak. Nah, menurut Bapak kesalahan apa gitu yang dilakukan tuh secara berulang-ulang oleh para mahasiswa yang terjadi secara terus-menerus sampai Bapak tuh, duh ini lagi pelanggarannya gitu. Apa gitu Pak pelanggarannya? Ya, sebenarnya kalau pelanggaran sebenarnya lumayan banyak ya, gitu. Mulai dari yang kami sebutnya pelanggaran ringan sampai pelanggaran berat, gitu ya. Tapi mungkin kalau untuk pelanggaran berat saya nggak usah bahas-bahas amat gitu ya. Tapi yang paling pasti adalah pelanggaran ringan. Ya misalkan nomor satu aturan jadi mahasiswa apa sih? Harus bawa KTM. Nah itu KTM. nomor satu tuh. Kenapa? Karena KTM itu penting Kesya. Ya sama kayak KTP deh. Kesya selalu bawa KTP. Udah punya KTP belum? Udah Udah. Selalu bawa nggak? selalu bawa. Nah, KTP itu wajib. Ya, jadi gini, identitas ya buat teman-teman sekalian ya, itu harus selalu dibawa, nggak boleh enggak. Ya, ya nauzubillah gitu ya, ada apa-apa, at least kita punya identifikasi untuk dicek sama orang-orang gitu. Ya, kemudian yang berikutnya adalah soal bagaimana berpakaian. Ya, memang SV ini salah satu yang menurut saya agak ketat soal berpakaian. Ya, kami punya aturan yang sebenarnya kalau ketat banget enggak ya, gitu. Tapi lumayan aja, gitu. Dan ini yang sering banget saya saya nggak tahu apakah mungkin hanya masalah awareness ya, yang saya bilang tadi di awal. Kesya suka baca nggak sih aturannya gitu. Ya, jadi sebenarnya itu yang perlu. Memang tiap semester atau di awal semester ya, itu kan kadang SV suka bikin sosialisasi ya. Ya mungkin case-nya juga pernah dapat ya gitu. Dan di situ kami mensosialisasikan aturan-aturan apa yang harus ditaati begitu. Ya termasuk berpakaian. Ya itu sebenarnya lebih kami ambilnya dari norma berpakaian aja sih sebenarnya. Ya saya rasa kalau kita bicara dunia profesional, pakaian itu penting gak sih? Rasanya penting banget ya. Penting. Ya bagaimana kamu dinilai ya. Pada akhirnya kan orang menilai apa yang dilihat dulu. Gitu, bukan istilah don't judge the book by its cover tuh itu susah deh. Ya. Itu nanti penilaian kesekian gitu. Ya, tapi yang paling penting adalah bagaimana kita menampilkan diri kita secara profesional. Nah, itu yang ingin dibangun oleh SV. Ya, supaya nanti ketika mahasiswa lulus, mereka sudah terbiasa. Ya, kalau aturan kan sebenarnya masalah kebiasaannya Kesya ya. Kalau di rumah Kesya udah dari tahun umur 0 sampai sekarang umur berapa? 18, 19. 20. Oh, 20. Ya kan 20 tahun ngadepin aturan, ya kan? Nah, ini juga sama. Jadi sebenarnya ini masalah pembiasaan gitu dan pentingnya kita dibiasakan ya untuk mematuhi satu aturan. Ya, sebenarnya nggak masalah aturannya apa, tapi lebih kepada mau nggak sih kita mengikuti aturan yang ada gitu. Nah, itu sih yang paling penting. Berarti pelanggaran-pelanggaran yang sering dilakukan itu memiliki pemicu ya Pak? Entah itu faktornya dari kebudayaan yang lama atau mungkin kurangnya informasi nih yang disampaikan. Kalau menurut Bapak faktornya yang paling besar tuh apa Pak? Oke, nomor satu balik lagi kebiasaan gitu. Jadi ya pada akhirnya kan budaya tiap orang beda-beda ya gitu. Jadi ada yang merasa bahwa Pak ini pakaian saya biasa aja gitu. Tapi di SV itu tidak sesuai. Nah itu yang kadang kemudian di mix up gitu ya. Jadi budaya itu dibawa ke tempat yang baru. Nah itu yang harusnya tidak boleh. Ya, jadi ketika kita datang ke satu tempat ya kita mengikuti apa yang ada di sana gitu ya. Jadi penting nih buat teman-teman sekalian ya dimanapun nanti Anda berada ya mohon untuk pahami budaya yang ada di situ. Jadi bukan masalah ini apa ya baju saya begini nggak penting buat tidak menandakan kepintaran saya gitu. Masa sih gitu. Sekarang kalau misalkan kita tidak menaati aturan kita pinter nggak? Tidak. Tidak. Ya jadi jangan kemudian menggunakan alasan pakaian saya tidak menunjukkan otak saya. Tergantung.
Ya, kalau di situ ada aturannya dan kamu langgar, itu namanya kamu tidak pintar. Bukan berarti academically ya, gitu. Tapi lebih kepada kenapa sih kita kok malah melanggar gitu. Itu kan sesuatu yang tidak dibenarkan. Gitu, Kesha. Benar banget Pak, saya setuju karena menurut saya di sekolah vokasi ini merupakan fakultas yang salah satu penerapannya paling bagus gitu ya Pak, di Betul, penerapan betul. peraturannya. Jadi mungkin nih untuk teman-teman yang sebentar lagi akan bergabung ke sekolah vokasi, teman-teman pasti nantinya akan merasakan sekali peraturan-peraturan yang diterapkan di sekolah vokasi ini akan membantu teman-teman di kehidupan masa depan tentunya untuk menghadapi dunia pekerjaan yang menurut saya peraturannya pasti akan lebih ketat daripada peraturan di sekolah vokasi ini. Nah, langsung aja nih Pak, kita masuk ke konteks kegiatan yang sebentar lagi akan kita lakukan, yaitu menyambut teman-teman mahasiswa baru Sekolah Vokasi IPB University Angkatan 62. Nah, namanya Jatayu Harsakala nih Pak. Sebentar lagi, Jatayu Harsakala ya. iya, Oke. Jatayu Harsakala. Sebentar lagi kita akan menyambut teman-teman Jatayu Harsakala. Nah, mungkin teman-teman Jatayu Harsakala nih sempat terlintas gitu di benaknya mengenai pertanyaan ini. Pertanyaan kalau kenapa sih MPKMB itu peraturannya seketat itu? Padahal kan MPKMB itu merupakan wadah untuk perkenalan, untuk memperkenalkan mahasiswa baru ke sekolah vokasi. Tapi kenapa peraturannya tuh udah seketat itu? Nah, kalau menurut Bapak nih, kenapa sih kalau nilai disiplin itu menjadi suatu hal yang sangat penting banget untuk diterapkan di kegiatan MPKMB nanti? Oke, ya terima kasih Kesha. Eh, masa sih ketat? Mungkin untuk teman-teman Jatayuan Sekala gitu kali ya, Pak? Oh gitu ya, ketat ya. Ya, sebenarnya aturan di MPKMB saya rasa itu sejalan dengan nanti ketika nanti Anda sudah mulai kuliah beneran ya gitu. Rasanya akan sama sih. Gitu. Jadi nggak ada bedanya. Nah, ya balik lagi pengenalan sedini mungkin tentang kedisiplinan itu akan jadi satu keuntungan gitu buat teman-teman baru, teman-teman mahasiswa baru gitu ya supaya nggak shock. Ya nanti begitu pas MPKMB hura-hura gitu ya dalam tanda kutip begitu tiba-tiba begitu masuk, kok dosen saya begini ya gitu, kok kehidupan kuliah saya kok begini ya gitu. Jadi nggak kaget ya supaya kita terbiasa gitu Kesha. Benar banget nih. Jadi untuk teman-teman Jatayu Harsakala, kenapa peraturan di MPKMB itu dibikin ketat? Sebenarnya tidak ketat ya Pak, sebenarnya memang peraturan sekolah vokasi ya seperti Ya. itu gitu. Jadi untuk teman-teman yang sebentar lagi mau bergabung nih, semoga teman-teman tidak kaget gitu dengan peraturan sekolah vokasi, makanya diperkenalkan lebih dini di MPKMB. Nah itu dia teman-teman pembahasan kita mengenai kedisiplinan dan peraturan yang ada di sekolah vokasi IPB University. Tapi tenang saja karena tidak berakhir di sini. Karena sebentar lagi kita akan masuk ke sesi mitos atau fakta nih Pak. Jadi saya akan memberikan suatu kejadian atau mungkin studi kasus gitu ya Pak. Nah nanti Bapak akan menilai nih apakah hal tersebut mitos atau fakta. Karena mungkin masih banyak kabar-kabar yang beredar di lingkungan perkuliahan gitu yang kata teman saya boleh, kata teman saya tidak ya. Jadi Bapak nih yang boleh menjawab. Yang pertama nih Pak, mahasiswa yang terlambat masuk kelas 5 menit masih berhak mengikuti perkuliahan tanpa konsekuensi apapun. Mitos atau fakta? eh Boleh, itu saya bilang bisa mitos, bisa fakta. Ini saya nggak bisa memilih Kenapa tuh Pak? karena yang paling penting adalah kontraknya. Gitu. Jadi nanti teman-teman mahasiswa baru ya ketika mau mulai perkuliahan pastikan kontrak perkuliahannya seperti apa. Gitu. Kalau misalkan di aturannya itu adalah 0 menit keterlambatan, artinya nggak boleh lebih dari 1 detik telat itu artinya nggak boleh. Nah itu tergantung kesepakatan ya. Tapi itu harus tercantum dalam kontrak perkuliahan gitu. Jadi 5 menit bisa fakta, bisa mitos tergantung dosen. Nah, jadi mungkin memang teman-teman mahasiswa baru ini harus pintar-pintar mengenali dosennya gitu dulu ya Betul. Pak. Nanti juga kayaknya sepengalaman saya di TM pertama itu akan ada dijabarkan kontrak perkuliahan. Betul. Nah jadi nanti teman-teman nih untuk di pertemuan pertama, minggu pertama perkuliahan itu pasti nantinya dosen-dosen akan menjabarkan kontrak perkuliahan mengenai aturan apa saja yang dosennya itu mau. Jadi teman-teman kalau bisa ya jangan melanggar. Iya betul. Tuh. Nah, Mungkin kalau kalau saya harus memutuskan mitos atau fakta, saya jawabnya
mahasiswa tidak boleh terlambat lebih dari 5 menit. Saya bikin fakta aja deh. Fakta, iya. Supaya tepat waktu aja gitu ya, Tepat Pak. waktu, betul. Jadi main aman aja nih, teman-teman. Betul. Lanjut nih, Pak. Mitos atau fakta kalau sanksi dari Komdisma akan tercatat di transkrip akademik mahasiswa secara permanen? Eh, Rasanya itu mitos ya. Mitos. Mitos ya rasanya. Berarti sanksinya tidak tercatat di transkrip akademik. Betul. Oke, lanjut nih Pak, berarti langsung. Mitos atau fakta bahwa memberikan kritik kepada dosen atau kampus melalui media sosial tidak termasuk pelanggaran etika? Wah, itu mitos lah, itu pelanggaran lah Iya. jelas. Sebenarnya gini, mungkin saya harus luruskan ya. Eh, Mengkritik itu kan ada etikanya. Ya, kadang yang kita salah adalah kita terlalu membawa emosi gitu. Jadi kritiknya itu lebih kepada emosi, bukan pada tujuannya untuk membangun begitu. Nah, itu yang sebenarnya tidak pas gitu ya. Nah, jadi untuk teman-teman mahasiswa baru nih mungkin yang sebentar lagi akan menghadapi dunia perkuliahan dan teman-teman akan menemukan banyak sekali hal-hal baru di dunia perkuliahan yang mungkinnya teman-teman akan kaget gitu. Nah, kalau misalkan hal tersebut tidak sejalan nih dengan apa yang teman-teman inginkan, teman-teman bisa menurut saya mengkritik secara langsung aja gitu, Pak. Atau memang kalau misalkan mau disampaikan di sosial media, kritiklah yang membangun. Eh Etikanya sih kalau mengkritik langsung ke personal ya. Iya, Kak. Jangan lewat sosial media sih. Iya. Jadi teman-teman memang amannya kritik aja secara langsung gitu. Nanti siapa yang mengira kalau kritikan yang teman-teman lempar di sosial media itu tidak menjadi bola liar. Betul. Takutnya menjadi hal-hal yang disalahgunakan, yang dimanfaatkan oleh beberapa pihak lainnya. Jadi memang amannya teman-teman kritik aja langsung ke orangnya. Dan orangnya pasti juga akan menerima kalau kritikan tersebut membangun dan tidak merendahkan gitu ya Pak. Nah, selanjutnya nih Pak. Berkaitan dengan yang pembahasan KTM kita tadi nih, mitos atau fakta kalau mahasiswa tidak wajib membawa KTM selama berada di lingkungan kampus? Mitos lah, jelas lah. Itu ada di aturan nomor 1. Jadi mahasiswa wajib Mahasiswa wajib. Ya, tolong digarisbawahi ya teman-teman. Wajib. membawa KTM. Karena kalau menurut saya KTM itu merupakan tiket masuk ke Betul. kampus, ke Betul, lingkungan betul, kampus betul gitu. sekali. Nah, coba nih kalau misalkan kita membahas soal teman-teman melakukan pelanggaran nih, pelanggaran berpakaian gitu. Terus nanti teman-teman ketemu nih sama tim Komdisma. Nanti ketika teman-teman ketemu dan ditanya, "Mana KTM-nya?" Ternyata teman-teman tidak membawa, berarti teman-teman sudah melanggar dua kali pelanggaran. Jadi untuk mengurangi hal-hal tersebut terjadi, mendingan dibawa aja. Karena itu juga aturan pertama ya Pak. Betul sekali. Jadi dibawa teman-teman, wajib. Nah, selanjutnya nih Pak. Mitos atau fakta kalau izin melalui pesan WhatsApp kepada dosen atau teman sudah dianggap sebagai izin resmi? Kalau izin resmi belum, itu mitos. Harus pakai surat. Ya. Jadi kalau misalkan dari WhatsApp, ya menurut saya juga kurang sopan gitu ya Pak. Untuk pemberitahuan awal boleh. Ya, tapi untuk kita kan bicaranya formal ya. Gitu. Jadi surat itu menjadi satu hal yang penting sebagai bukti ya bahwa memang kita melakukan izin. Gitu. Ya, jadi baiknya memang dilakukan secara surat resmi. Nah, teman-teman, itu dia perbincangan mitos atau fakta kita tadi. Semoga teman-teman bisa lebih memahami nih. Semoga tidak ada lagi berita simpang siur yang beredar nih. Jadi teman-teman bisa menonton podcast ini aja nih untuk menjawab apakah berita tersebut mitos atau fakta. Nah, kalau gitu boleh nih Pak, Bapak menyampaikan pesan serta harapan kepada teman-teman mahasiswa baru Jatayu Harsakala. Oke, baik. Mungkin nomor 1 saya ucapkan selamat datang buat teman-teman Jatayu Harsakala. Ya, selamat datang di Sekolah Vokasi IPB. Kemudian jangan lupa ya, patuhi aturan. Kemudian ya, sebagai mahasiswa kita tidak cukup hanya belajar pulang ya, tapi coba ikuti kegiatan lain seperti organisasi, terus kemudian lomba-lomba. Ya, karena itu akan jadi salah satu SKPI, yaitu surat keterangan pendamping ijazah. Ya, di mana ketika nanti teman-teman ikut itu semua, itu yang akan tercatat di SKPI dan itu akan mendampingi ijazah D4 kalian. Jadi karena di sekolah vokasi ini juga banyak sekali ya Pak kegiatan UKM, Betul. bahkan
organisasi mahasiswa daerah yang teman-teman bisa Ya, Ga- banyak banget, bisa banyak banget. gabung. Ya, jadi teman-teman jangan lupa untuk gabung nih karena bakalan menambah soft skill banget selain menambah hard skill di kelas, juga teman-teman bisa meningkatkan soft skillnya melalui ya kegiatan organisasi dan kepanitiaan tersebut. Kalau gitu saya ucapkan terima kasih yang Sama-sama. sebanyak-banyaknya untuk Bapak Heryu karena sudah meluangkan waktunya untuk datang ke sini dan berbagi insight yang sangat penting nih untuk teman-teman mahasiswa baru. Nah, buat kalian semua ingat ya, jangan karena kalian sudah lulus nih dari sekolah dan kalian merasa bebas dari peraturan, tidak. Tapi justru momentum ini kalian masuk ke sekolah vokasi merupakan momen yang sangat berharga untuk kalian meningkatkan attitude kalian dan menciptakan karakter kalian untuk siap bersaing di dunia nyata. Kalau gitu, semoga podcast ini bisa membantu kalian untuk lebih mengenali Komdisma dan lebih siap untuk menjalani perkuliahan di SV IPB University. Jangan lupa untuk follow sosial media Komisi Disiplin untuk info penting lainnya. Semoga kalian bisa menjadi mahasiswa yang disiplin, sopan, dan bisa menjaga nama baik alma mater IPB University. Kalau gitu, saya Kesha Listia Devia sebagai host pamit undur diri. Dan sampai bertemu di podcast berikutnya. Dan see you di MPKMB 62 Sekolah Vokasi IPB University. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.